Halo, selamat datang di Indo-America Life. Kali ini kita akan membahas mengenai Social Security Card dan bagaimana untuk apply SSN atau Social Security Card Number. Oke, sekali lagi, congratulations, selamat kamu sudah sampai di Amerika. Mari kita cari tahu apa itu Social Security Card Number atau SSN. Saya akan singkat menjadi SSN aja ya. Jadi Social Security Card Number atau SSN itu adalah dokumen official yang memverifikasi seseorang atau keberadaan atau status seseorang di Amerika. Jadi ini akan dikeluarkan untuk US citizen yang lahir di sini ataupun yang naturalisasi. Lalu kedua permanent resident dengan green card-nya. Atau juga non-immigrant workers. Jadi kalau kamu datang ke Amerika untuk bekerja, maka kamu juga akan eligible untuk apply Social Security Card Number. Mari sekarang kita lihat apa aja sih SSN ini benefitnya dan apa kegunaannya, kenapa setiap orang yang berada di Amerika, baik itu citizen atau immigrant atau workers, non-immigrant workers harus ada dan terdaftar SSN. Jadi SSN ini fungsinya adalah untuk tracking earnings and contributions. Jadi kalau kamu datang ke sini bekerja dengan visa bekerja, lalu ada sponsorship, maka saat kamu mendapatkan gaji, itu employee kamu harus mereport atau mendaftarkan pendapatan kamu. Earnings itu pendapatan. Berapa per bulannya dan berapa per tahunnya untuk kepentingan pajak. Jadi, walaupun kamu bukan warga negara, kamu tetap membayar pajak kalau sudah legal di sini dan punya SSN number. Lalu yang kedua adalah sebagai bukti dokumen identifikasi. Nah, yang saya sampaikan di sini, identifikasi di Amerika yang paling penting adalah SSN number. Kamu bisa ada driving license atau SIM, surat izin mengemudi, atau KTP, ID seperti di Indonesia. Dua kartu tersebut itu sifatnya hanyalah sebagai ID state atau ID negara bagian kamu, di mana tempat kamu tinggal. Nah, kalau SSN ini dia ID federal atau artinya ID kamu di negara Amerika ini. Dan akan menunjukkan latar belakang dia baik dari ekonominya atau berapa dia earningnya setiap tahun, lalu juga kontribusinya ya. Lalu yang paling penting adalah track recordnya. Jadi kalau misalnya pernah bersangkutan dengan kasus-kasus hukum di Amerika, nah, itu nanti SSN-nya juga akan terekod ya. Eligibility determinations, maksudnya nanti akan menentukan eligibility kamu atau itu akan menentukan apakah kamu layak mendapatkan bantuan misalnya. Akan dilihat nih dari SSN background-nya, bantuan financial atau bantuan hukum dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir adalah financial transactions. Jadi kalau kamu pergi ke bank, buka account di bank, mereka akan tanya SSN kamu, ya. Mereka nggak begitu tanya mengenai nomor state ID atau nomor driving license kamu. Yang mereka tanya adalah what's your SSN number. Nah, biasanya ketika mereka tanya SSN number kamu itu, mereka nggak tanya full, tapi 4 angka di ujung SSN number. Karena SSN number ini juga kan private ya. Jadi kamu harus hati-hati karena itu adalah identitas seseorang di Amerika secara menyeluruh. Baik, berikutnya kita akan bincang mengenai benefits dari SSN. Yang pertama tentunya retirement. Jadi kalau kamu bekerja di sini, lalu kamu tercatat SSN-nya, kamu akan mendapatkan benefit retirement atau pensiun. Jadi pada saat kamu pensiun, Social Security kamu akan memberikan dana bulanan. Yang kedua adalah disability. Disability ini apabila kamu mempunyai keterbatasan fisik, maka mereka akan membayar disability benefits kamu per bulan.
Jadi tergantung dengan keterbatasan fisik kamu. Semakin terbatas, biasanya bantuannya akan semakin besar karena artinya kamu tidak bisa kontribusi atau tidak bisa bekerja sebagaimana layaknya orang normal begitu ya. Lalu yang ketiga adalah kesehatan. Untuk orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Tetapi orang-orang yang di bawah usia 65 tahun juga bisa mendapatkan Social Security, Medicare, atau kesehatan, benefit kesehatan dari Social Security. Biasanya kalau kamu bekerja di Amerika ini, maka employee kamu, kalau kamu bekerja di perusahaan yang bagus, yang baik, mereka sudah satu paket dengan retirement dan juga insurance kesehatan atau asuransi kesehatan. Lalu yang berikutnya, benefit kepada survivor. Survivor ini kalau kamu mengalami musibah seperti ditinggalkan orang yang terkasih atau pasangan kamu, suami atau istri atau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka mereka akan membayarkan atau memberikan benefit untuk going through difficult time. Kalau how to apply atau bagaimana untuk apply Social Security Card Number. Yang pertama, kamu bisa apply via online, ssa.gov.com. Lalu yang kedua, simple, kamu hanya datang saja ke office-nya. Kalau saya sarankan langsung aja datang ke office-nya untuk apply gitu ya. Nanti di sana kamu akan dibimbing untuk mengisi aplikasi untuk Social Security Card pertama kali. Baik kamu datang kemari dengan menggunakan visa K1, K3, ataupun juga dengan visa bekerja, maka nanti mereka akan berikan kamu aplikasi for a Social Security Card. It's the lembar yang harus kamu isi mengenai identitas kamu. Lalu dokumen apa aja yang harus kamu bawa pada saat kamu apply Social Security? Yang pertama adalah dokumen identitas. Nah, ini agak pelik karena kamu datang ke sini menggunakan visa dan kamu masih apply untuk green card atau permanent resident, tapi kamu sudah harus apply untuk SSN. Nah, untuk imigran atau non-imigran application, kamu tinggal bawa pasport yang masih berlaku. Di situ nanti mereka akan lihat nama kamu dan proof of age atau bukti usia kamu, usia berapa kamu saat itu. Ya, lalu yang kedua, immigration status. Nah, ini akan dibuktikan oleh file terakhir kamu, form terakhir yang kamu apply. Jadi kalau misalnya kamu datang dengan K1, visa tunangan, maka kamu sudah harus mendaftarkan dulu pernikahan kamu dalam jangka waktu 3 bulan itu. Nah, kalau kamu datang dengan K3, biasanya kamu sudah dapat form bahwa kamu sedang menunggu green card kamu, atau kalau kamu sudah dapat green card kamu, biasanya mereka akan minta green card kamu kalau dengan K3. Kalau dengan visa bekerja, minta surat sponsorship dari perusahaan kamu, ya, yang menjelaskan bahwa kamu memang acknowledgement letter, ya, yang menjelaskan bahwa kamu bekerja di perusahaan tersebut. Dan jangan lupa juga bawa bukti-bukti dokumen visa atau dokumen status kamu di sini, form seperti form I-765 dan yang lain-lain untuk bukti imigrasi status tersebut. Nanti di Office Social Security itu kamu akan diambil sidik jarinya. Setelah kamu isi aplikasi, nama kamu akan dipanggil. Kamu akan masuk ke dalam ruangan khusus. Di situ kamu nanti akan diambil sidik jari kamu. Lalu yang kedua, mereka akan ambil foto kamu. Nah, di foto ini biasanya mereka ambil yang formal. Jadi memang seperti foto paspor. Nah, apakah kamu akan mendapatkan SSN langsung saat itu? Tidak. Prosesnya akan berjalan dalam waktu 2 sampai dengan 4 minggu. Mereka akan kirimkan kartu SSN kamu itu ke alamat kamu. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Social Security Card Number, dan sampai jumpa di Amerika. Good luck!